Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 3, Kekesalan Safira, Part 1. Tak selang beberapa menit, akhirnya Safira keluar dari kamar mandi dengan menggunakan dress panjang berwarna biru malam. Ia berjalan menuju meja rias yang sudah disediakan peralatan make-up-nya. Gimana pakainya? Gerutu Safira memegang foundation dan maskara di tangannya. Ia mengeritkan dahinya saat melihat barang-barang itu. Sebenarnya, Safira tidak pernah sama sekali membeli atau memakai make-up seperti itu. Ia selalu natural, paling ia hanya memakai sedikit lip gloss untuk bibir mungilnya itu. Tok tok. Suara ketukan dari pintu membuat Safira menoleh. Ternyata itu adalah seorang pelayan yang saat ini tengah berdiri di ambang pintu dengan wajah tersenyum ramah. Safira segera beranjak dari duduknya menghampiri pelayan itu. "Ada apa, Mbak?" tanya Safira lembut. Nona muda jangan panggil saya Mbak. Panggil saja saya Nina," balas pelayan itu yang bernama Nina. Ia merasa tidak pantas dipanggil sebutan Mbak oleh majikannya. "Tapi kan Mbak lebih tua?" tanya Safira mengerit. "Gak apa-apa Nona," balas Nina ramah. "Oke, Pira panggil sebutan Big Nina aja, ya?" tanya Safira lembut. Karena umur Nina dan Safira terpaut lumayan jauh. "Iya Nona," balas Nina mengangguk. "Oh iya, Big Nina ada apa?" tanya Safira mengerit. "Nona dipanggil Tuan untuk ke bawah," seru Nina. "Tuan siapa?" tanya Safira mengerit. Karena masih belum mengetahui nama Rangga. "Tuan muda Nona, suami Nona," balas Nina. Mendengar ucapan Nina membuat Safira tersentak kaget. Kalau boleh tahu nama suami Vira siapa, Wik?" tanya Safira kikuk. "Tuan Rangga Adikusuma, Nona," tutur Nina. "Rangga Adikusuma? Hah, dia?" Batin Safira terkejut saat mengetahui latar belakang dari suaminya itu. Ia tidak menyangka akan menikah dengan orang yang sangat berpengaruh. Itu direktur perusahaan Kusuma, iya Bik?" tanya Safira gelagapan. "Iya Nona," balasnya. Betapa terkejutnya Safira saat mendengar balasan dari Nina. "Sial, kenapa aku bisa menikah dengannya? Pekik Safira frustasi. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya nanti. "Nona," panggil Nina dengan tangan yang melambai-lambai di hadapan Safira. Karena Safira saat ini tengah melamun. Iya," kejut Safira. "Mari Nona." Ajakan Nina hanya diangkui kecil oleh Safira. Karena saat ini leher Safira terasa kaku. Mereka berdua berjalan beriringan. Safira sama sekali tidak memperhatikan jalan. Ia masih berkutat dengan pemikirannya itu. "Nona, awas!" menghentikan langkah Safira dengan tiba-tiba. Saat ini, Safira hendak terjatuh dari tangga. Tapi Nina terlebih dulu menghentikannya. Karena suara Nina cukup jelas, orang-orang yang berada di bawah langsung melihat ke atas. "Kenapa, Bik?" tanya Safira yang baru tersadar dari lamunannya. "Nona, hati-hatilah berjalan agar tidak terjatuh," ucap Nina dengan wajah yang pucat pasi. Jika Safira tadi terjatuh dari tangga, maka sudah dipastikan ia akan kena masalah. "Maaf, Bik," saut Safira merasa bersalah. Mereka pun kembali melanjutkan jalannya. Kini mereka berdua sudah sampai di ruang tamu. Di ruangan itu sudah ada Rangga dan sekretaris Kai yang sadari tadi menunggu. Saat tiba di ruang tamu,
Safira sama sekali tidak berani menegakkan kepalanya. Ia terus saja menunduk dengan wajah yang pucat. Ia sangat takut dengan Rangga, karena setiap ucapan Rangga tidak pernah main-main. Ini Nana muda menyerahkan kertas putih kepada Safira. Apa ini? Tanya Safira dengan pelan. Baca saja. Ketus Rangga. Dengan segera Safira membawa surat perjanjiannya. Saat Safira membacanya, ia langsung membulatkan matanya tak percaya. Apaan ini? Ah, kenapa aku terjebak di neraka ini? Batin Safira frustasi. Tanda tangani, suruh Rangga. Safira sama sekali tidak bisa berkutik lagi. Karena jika ia membantah semuanya akan berantakan. Ia langsung menandatangani kertas putih itu dan menyerahkannya kepada sekretaris Kai. Saya bisa pergi? Tanya Safira dengan ragu. Ia sangat tidak enak saat berada di antara orang kutub itu. Mendengar ucapan Safira, Rangga langsung menatapnya dengan tajam. Buatkan teh untukku, kata Rangga melontarkan perkataan itu pada Safira. Namun, Safira tidak mengerti. Baik, Tuan, balas Nina yang tadi berada di sebelah Safira. Bukan kau, tapi dia. Melirik dengan ekor matanya. Saya, menunjuk dirinya sendiri. Mau membantah? Tanya Rangga dengan dingin. Dengan secepat kilat, Safira bergeleng kepala. Ia langsung beranjak dari duduknya, lalu pergi dari tempat terkutuk itu baginya. Safira berjalan tanpa arah. Ia masih belum tahu setiap selok-belok rumah itu. Bahkan, Nina yang mengikuti nona mudanya itu kebingungan. Nona mau kemana? Tanya Nina, memberanikan diri. Gak tahu, Bik. Elas Safira dengan polos. Ruang dapur ada di sana, Nona. Menunjuk ke arah belakang. Oh, mari, Bik. Ajak Safira kikuk. Mereka berdua berbalik arah. Karena arah tadi ada tempat game. Ini menyerahkan dengan tangan gemetar. Rangga yang melihat tangan Safira hanya tersenyum licik. Panggil aku Tuan, perintah Rangga dingin. Iya Tuan, balasnya. Bukannya diminum, Rangga malah memberikan minuman itu kepada sekretaris Kai. Kau minumlah, aku masih mempercayainya. Bisa saja dia menaruh racun di minuman itu. Timpa Rangga menyindir. Safira yang dirinya disindir langsung menatap Rangga dengan wajah kesalnya. Tapi ia tidak bisa memarahi Rangga saat ini. Ini tidak ada racunnya kan, Nona? Tanya sekretaris Kai menatap gelas yang berisi teh buatan Safira. Kekesalan yang tadi mulai reda kini kembali membuih. Ia tidak menyangka sekretaris Kai sama seperti Rangga. Kalau kalian tidak mau minum, biar saya saja. Kesal Safira. Minumlah, suruh Rangga. Tapi jangan sampai habis, timpalnya. Safira langsung meneguk teh yang ia buat tadi. Saat sudah hampir setengah, ia menghentikan tegukannya dan segera meletakkan kembali gelas itu. Puas, apa saya mati? Geram Safira menatap kedua pria yang berada di hadapannya itu. Benarkah? Tanya Rangga heran, lalu mengambil gelas bekas Safira tadi. Ia meminum teh bekas Safira tanpa jijik. Safira yang melihat Rangga meminum bekas gelasnya, membulatkan matanya sempurna. Ia sama sekali tidak mempercayai penampakan barusan. Bukan Safira saja yang terkejut. Bahkan, orang-orang yang berada di sekitarnya juga terkejut melihat penampakan itu. Ia baru pertama kalinya Rangga mau meminum bekas seseorang, dan itu adalah bekas Safira. Kenapa Tuan meminum bekas saya? Tanya Safira tergagap-gagap. Bagaimana lagi? Kau hanya membuatkan satu, lalu aku harus minum yang mana? Pertanyaan itu membuat Safira terdiam. Ini adalah salahnya sendiri.
Kenapa hanya membuatkan satu gelas saja? Maaf tuan, saut Safira gemetar. Sekretaris Kai, panggil Rangga. Ya tuan muda, tanya Sekretaris Kai dengan dingin. Buat satu peraturan lagi. Sebelum aku meminum sesuatu atau makan, dia terlebih dulu yang menyicipinya. Aku hanya takut jika ada racun di dalam makanan dan minumanku. Timpal Rangga dengan santainya. Safira membelalakkan matanya. Bagaimana bisa ia dijadikan sebagai pion Rangga? Kalau seperti itu, sama saja ia membagi bekas mulutnya. Ia langsung menatap Rangga dengan tajam. Jangan membantah, potong Rangga. Baik tuan, saya akan menambahkan satu peraturan itu. Balas Sekretaris Kai dengan datar. Safira yang tadi menatap Rangga, kini ia berganti menatap Sekretaris Kai itu dengan tajam. Sekretaris ini, kenapa kau tidak menolaknya? Jika di makanannya nanti ada racun, aku yang akan mati. Batin Safira geram kepada Sekretaris Kai. Kau harus siap antara hidup dan mati. Lantas Rangga menakut-nakuti Safira. Bagaimana caranya? Rumah ini bagai neraka. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.